Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat semuanya, jumpa lagi kita di Ekonomika Channel. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal-soal OSN Ekonomi tahun 2022 tingkat kabupaten kota. Bagi teman-teman yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita semua. Namun juga perlu disampaikan jika nanti di dalam pembahasan ada materi atau konsep yang berbeda dengan teman-teman semua, atau mungkin jawaban yang berbeda dengan pilihan teman-teman, boleh diketik di kolom komentar. Oke, kita langsung saja ke soal pembahasan, ke soal nomor 11. Soal nomor 11. There were a lot of thinkers who constitute economic up to its existing development. Choose one pair of names among the following 5 pairs that names of both thinkers are equivalent in pioneering economic theories. Jadi di soal nomor 11 ini kita disuruh memilih pasangan nama dari 5 pasang nama di bawah tersebut yang benar pemikir-pemikir ekonomi yang disebut dengan pioneering teori ekonomi. Nah, kita di dalam buku ekonomi sering melihat, mungkin bagi teman-teman yang di bidang ekonomi, kita mengenal ada namanya Bapak Ilmu Ekonomi Modern. Ya, Bapak Ilmu Ekonomi Modern kita kenal itu adalah Adam Smith. Ya, jadi jawaban yang pertamanya adalah Adam Smith. Adam Smith adalah pemikir ekonomi bermazhab klasik. Ya, di mana orang-orang klasik itu berpendapat bahwa perekonomian itu berkembang atau mungkin terlaksana harus tanpa campur tangan pemerintah. Nah, namun ketika terjadi Great Depression di negara-negara barat di tahun 1929 sampai dengan 1939, ya, sekitar 10 tahun, para pemikir dari orang-orang klasik ini tidak mampu menyelesaikan Great Depression yang terjadi dalam 10 tahun tersebut. Nah, oleh karena itu muncul seorang pemikir ekonomi juga yang bernama John Maynard Keynes, ya. Di mana John Maynard Keynes dalam bukunya menyatakan bahwa intinya perekonomian itu perlu campur tangan pemerintah. Jadi pemikiran John Maynard Keynes ini dituangkan sehingga bisa dilaksanakan dan Great Depression itu bisa terpecahkan. Jadi dua pemikir ekonomi inilah yang istilahnya menjadi pioneering teori ekonomi yang dipergunakan oleh para ekonom-ekonom pada di tahun-tahun ini. Nah, oleh karena itu, maka untuk nomor 11 ini yang tepat jawabannya adalah yang C, Adam Smith dan Keynes. Soal nomor 12. Teori makroekonomi lazim disebut juga dengan teori X. Hal ini disebabkan karena titik tolak, fokus, dan muara pembahasan dalam makroekonomi selalu berhubungan dengan persoalan X. Yang dimaksud dengan X di sini adalah, nah, jadi konsep ekonomi makro itu tidak pernah lepas dari yang namanya pendapatan nasional. Memang ekspor, kemiskinan, kemakmuran ini juga termasuk dari bagian teori ekonomi makro, tapi konsep atau main point dari teori ekonomi makro itu adalah pendapatan nasional. Maka untuk soal nomor 12 jawabannya adalah yang E. Next, soal nomor 13. The sum of monetary value of all goods and services produced or resulted by citizen of a country is called. Jadi nomor 13 ini mengenai pendapatan nasional, ya. Katanya di sini adalah sejumlah barang yang dihasilkan, ya. Baik barang ataupun jasa yang dihasilkan oleh citizen, penduduk dari sebuah negara, ya. Jadi penduduk yang dihasilkan dari sebuah negara disebut dengan istilah, ya.
dalam konsep pendapatan nasional kita mengenal istilahnya ada namanya GDP dan ada GNP ya, yang sering kita dengar. Di mana GDP ini domestik ya. Domestik itu berarti wilayah dia ya. Wilayah. Artinya apa? Jadi posisinya itu di wilayah negara tertentu. Nah, di wilayah negara tersebut produksi itu bisa jadi dihasilkan oleh penduduk asli negara tersebut atau bisa juga orang asing atau warga asing yang ada di negara tersebut. Jadi inilah yang disebut dengan GDP ya. Jadi bahasanya seluruh produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk asli di negara tersebut atau warga asing yang bekerja di negara tersebut ini disebut dengan istilah GDP. Sedangkan GNP kajiannya adalah nationality ya, atau bahasa lainnya adalah warga negara. Jadi warga negara tersebut, baik warga negara tersebut yang berada dalam negeri atau yang berada di luar negeri. Jadi produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara tersebut baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, kita kembali ke soal, katanya di sini adalah citizen of a country, jadi penduduk negara tersebut. Jadi jawaban nomor 13 ini adalah yang C. Jadi penduduk negara tersebut baik di luar maupun di dalam negeri. Maka jawaban nomor 13 itu adalah gross national product. Nomor 13. Kita lanjutkan soal nomor 14. Joko Sahuleka, a professional football player with Indonesia citizenship, live in Roma and play for Juventus Football Club. His last year's income was equivalent to 2 billion rupiah. This Joko's income include in the calculation of, hampir sama dengan nomor 13 tadi ya. Jadi katanya di sini Joko Sahuleka itu adalah seorang pesepak bola profesional berkewarga negaraan Indonesia. Dia tinggal di Roma dan bermain untuk klub yang bernama Juventus ya, atau Juventus FC. Ini merupakan salah satu klub papan atas Liga Italia ataupun yang ada di Eropa ya. Walaupun hari ini ada pengurangan 15 poin ya bagi yang suka bola. Nah, kita kembali. Penghasilannya itu tahun lalu itu mencapai 2 billion. Kalau kita buatkan ke dalam di bahasa Indonesia kan itu sekitar 2 miliar rupiah ya. Nah, penghasilan yang diterima oleh Joko ini termasuk apa begitu? Nah, kita kembali ke pembahasan. Nah, di sini Joko itu adalah seorang warga Indonesia ya. Ini kita kaji dulu GDP, ini GNP. Nah, karena Joko itu warga Indonesia dan tinggal di Italia ya, Juventus Football itu kan salah satu klub Italia ya. Jadi GDP yang diterima atau penghasilan yang diterima oleh Joko ini termasuk GDP Italia ya, karena dia bekerja di Italia. Sedangkan untuk Indonesia karena dia sebagai warga Indonesia, ia tergolong sebagai GNP Indonesia. Oke, jadi GDP-nya termasuk GDP Italia dan GNP-nya itu adalah GNP Indonesia. Kita lihat A, GNP Italia, berarti salah. B, GNP Indonesia. Ya, GNP Indonesia, ya benar. Ya. C, GDP Indonesia, salah. Itu harusnya GDP Italia ya. GNP dua-duanya juga tidak bisa. Dan juga GNP-nya juga tidak ya. Jadi untuk nomor 14 jawabannya adalah yang B. Ini termasuk GNP Indonesia walaupun dia tinggal di Italia. Next, soal nomor 15.
Dalam bertransaksi jual beli, orang dapat membayar antara lain secara tunai dengan uang kertas dan uang logam, melalui transfer bank, dengan kartu kredit ataupun kartu debit, atau dengan aplikasi dompet maya atau virtual wallet tertentu. Uang kertas dan uang logam yang kita gunakan sehari-hari ini disebut dengan uang kertas dan uang logam itu disebut dengan uang kartal. Di mana uang kartal itu adalah uang yang diterbitkan atau dikeluarkan oleh Bank Indonesia berupa uang kertas dan uang logam yang secara hukum sah sebagai alat pembayaran dan wajib diterima kalau kita menggunakan istilahnya transaksinya itu di negara Indonesia ya. Jadi itu uang kartal. Kemudian yang A, uang inti. Uang inti itu merupakan uang yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, berarti dalam hal ini bisa berupa uang kartal ya, atau uang kertas dan uang logam, ditambah dengan uang berupa simpanan rekening koran ya, yang simpanan rekening koran bank umum ya, atau orang pribadi yang ada di Bank Indonesia. Kemudian uang giral, ya, uang giral itu uang yang penerbitannya dilakukan oleh bank umum, baik berupa cek atau giro, ataupun bisa berupa kartu debit atau kartu kredit. Ya. Ini berupa uang giral. Kemudian uang liquid, ya, uang liquid ini memang secara apa tidak dijelaskan contoh realnya gitu ya. Uang liquid itu kalau kita artikan kan yang mudah dicairkan gitu ya. Bisa jadi mungkin di sini berupa uang kartal tadi ya, atau mungkin bisa berupa cek dan sebagainya. Kemudian yang uang dalam arti sempit ya. Uang dalam arti sempit ini kita disebutkan juga dengan istilah narrow money atau disebut juga M1, di mana M1 itu merupakan penjumlahan dari uang kartal ditambah dengan uang giral. Oke. Itu saja dulu pembahasan kita pada video kali ini. Kita sambung lagi pada pembahasan yang lain, pada kesempatan yang lain. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita semua. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.